Orientasi gerak dasar. Yang pertama, gerak lokomotor dan lokomotor. Pengertian gerak lokomotor. Menurut David L. Gallahue, keterampilan motorik dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu lokomotor berjalan, berlari, melompat, kontrol objek, melempar, menangkap, menendang. Keseimbangan dan stabilitas salah satunya yaitu gerak dasar lokomotor diartikan sebagai gerakan atau keterampilan memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain untuk mengangkat tubuh ke atas. Sedangkan menurut Agus Mahendra, gerak lokomotor yaitu gerak lokomotor atau sering disebut juga traveling, diartikan sebagai gerak berpindah tempat seperti jalan, lari, dan lompat. Ketiga keterampilan ini dianggap sebagai keterampilan paling dasar lokomotor karena merupakan keterampilan yang berkembang bersama perkembangan dan lebih bersifat fungsional. Kemudian ada macam-macam gerak lokomotor. Yang pertama, berjalan, berlari cepat, melompat, berguling, berjingkat, meluncur, meloncat, menderap, memanjat, merayap. Selanjutnya, manfaat gerak lokomotor. Adapun manfaatnya gerak lokomotor itu sendiri terhadap anak yaitu yang pertama, melatih atau memperbanyak pengalaman anak. Yang kedua, dapat membantu anak dalam meningkatkan kekuatan dan daya tahan dari otot-otot yang digunakan. Ketiga, anak secara tidak langsung diperkaya perbendaharaan geraknya sehingga memiliki hasanah gerak dasar juga semakin kaya. Selanjutnya, gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor merupakan jenis gerakan yang dilakukan di tempat tidak ada perubahan dari satu titik ke titik lain. Gerak non-lokomotor merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh tubuh tanpa adanya perubahan tempat. Jadi, gerak non-lokomotor merupakan aktivitas yang menggerakkan anggota tubuh pada porosnya dan pelaku tidak pindah tempat. Nah, di sini ada jenis-jenis gerakan non-lokomotor. Yang pertama, menekuk tubuh. Yang kedua, memuntir tubuh. Yang ketiga, gerakan memutar tubuh. Yang keempat, gerakan mengubah posisi anggota tubuh. Kemudian ada contoh gerak non-lokomotor. Yang pertama, gerakan membungkuk. Yang kedua, gerakan mengangkat tangan. Yang ketiga, gerakan menggelengkan kepala. Yang terakhir, gerakan mengangkat kaki. Kemudian manfaat gerak non-lokomotor. Yang pertama, mengembangkan kesadaran. Yang kedua, melatih kecepatan dan ketepatan. Yang ketiga, melatih keseimbangan. Yang kedua, gerak manipulatif dan gerak secara fundamental. Gerak manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah kemampuan tubuh untuk bergerak ataupun memindahkan sebuah objek menggunakan kaki dan tangan untuk mencapai sebuah tujuan. Gerakan ini bersama dengan gerak lokomotor dan non-lokomotor perlu penting dipelajari terutama bagi anak-anak sehingga mereka bisa membangun keterampilan dalam berolahraga. Untuk melakukan gerak manipulatif, dibutuhkan koordinasi antar anggota tubuh seperti koordinasi mata dan tangan saat menangkap dalam melempar bola serta kerjasama mata maupun kaki saat mendendang atau menggiring bola. Adapun jenis gerak manipulatif, yang pertama menendang, yang kedua menangkap, yang ketiga melempar, yang keempat memukul, dan yang terakhir menggiring. Manfaat gerak manipulatif. Beberapa manfaat gerak manipulatif antara lain ialah yang pertama membantu memperbaiki postur tubuh, yang kedua menjaga kesegaran jasmani, yang ketiga meningkatkan kesadaran gerak, yang keempat meningkatkan keterampilan gerak, yang kelima meningkatkan kehalusan gerak.
Selanjutnya, gerakan fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar fundamental mulai dapat dilakukan oleh seseorang sebagian pada masa bayi dan sebagian pada masa anak-anak. Gerak dasar yang mulai dapat dilakukan pada masa bayi dan pada masa anak-anak tersebut dapat disempurnakan pada masa sesudahnya melalui proses latihan. Selanjutnya ada jenis gerak fundamental. Yang pertama, gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya merangkak, berjalan, berlari, dan meloncat. Kedua, gerak non-lokomotor adalah suatu gerakan yang berporos pada persendian tubuh tertentu, misalnya menekuk lengan, melekuk kaki, membungkuk, dan memilin togok. Yang terakhir, gerak manipulatif adalah suatu gerakan memanipulasi objek tertentu dengan menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lain, misalnya menggiring bola, memukul bola, dan melempar ke sasaran, dan lain-lain. Yang terakhir, manfaat gerak fundamental. Yang pertama, memperbaiki postur tubuh. Yang kedua, tubuh menjadi sehat. Yang ketiga, kesegaran jasmani. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir.